Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jubran Murtada dengan NIM B1A123272. Saya akan mereview bab 4 dari buku ini yang ditugaskan oleh dosen pengampuh Pak Budi Ardianto. Bab 4 tentang buku ini berisi teori terjadinya negara. Dalam teori ini terkandung pengertian bahwa urutan pentahapan yang berkembang dari hal yang sangat sederhana, dari terjadinya negara sampai kepada lahirnya negara modern. Mengenai teori terjadinya negara, ada dua macam sisi pembahasan. Pembahasan yang pertama, terjadinya negara secara primer atau primer staatswording. Yang dimaksud dengan terjadinya negara secara primer adalah teori yang membahas tentang terjadinya negara yang tidak dihubungkan dengan negara yang telah ada sebelumnya. Menurut teori ini, perkembangan negara secara primer melalui 4 fase. Fase yang pertama, fase Genostab. Pada fase ini merupakan perkelompokan dari orang-orang yang menggabungkan dirinya untuk kepentingan bersama dan disandarkan pada persamaan. Fase yang kedua adalah fase Reach. Pada fase ini, kelompok orang-orang tadi telah sadar akan hak milik atas tanah hingga muncullah Tuhan yang berkuasa atas tanah dan orang yang menyewa tanah. Fase yang ketiga, fase Stat. Pada fase ini, masyarakat telah sadar dari tidak bernegara menjadi bernegara, dan mereka telah sadar pada satu kelompok. Fase yang keempat, fase Demokratis Nati. Fase ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari sebelumnya, di mana fase ini terbentuk atas kesadaran dengan nasional demokrasi. Pembahasan yang kedua, dalam teori ini terjadinya negara secara sekunder atau sekunder staatswording. Yang dimaksud dengan terjadinya negara secara sekunder adalah teori yang membahas tentang terjadinya negara yang dihubungkan dengan negara-negara yang telah ada sebelumnya. Jadi, yang penting dalam pembahasan ini adalah masalah pengakuan atau erkenning. Pengakuan atau erkenning ini ada 3 macam, sebagai berikut. Yang pertama, pengakuan de facto atau sementara. Pengakuan ini bersifat sementara terhadap munculnya suatu negara baru. Yang kedua, pengakuan de jure atau pengakuan yuridis. Pengakuan ini adalah seluas-luasnya dan bersifat tetap dan terbentuk berdasarkan yuridis atau berdasarkan hukum. Pengakuan yang ketiga, pengakuan atas pemerintah de facto. Kata ini dicetuskan oleh sarjana Belanda bernama Van Heller. Pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia, pengakuan terhadap pemerintahan de facto adalah suatu pengakuan hanya terhadap pemerintahan pada suatu negara. Jadi yang diakui hanya terhadap pemerintahan, sedangkan terhadap wilayahnya tidak diakui. Unsur terbentuk suatu negara adalah harus ada pemerintahan, wilayah, dan rakyat. Jadi kalau hanya pemerintahan saja yang ada, maka itu bukanlah merupakan negara, karena tidak cukup unsur-unsurnya untuk membentuk suatu negara. Jadi itu saja yang bisa saya simpulkan dari dalam buku ini. Apabila ada kekurangan kata, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.